哎呦，段公子，你回来吧。 Sampai akhirnya muncul seorang prajurit yang terlihat berbeda dengan yang lainnya, di mana si prajurit tersebut secara bertubi-tubi melancarkan serangan dan Duan Yu tidak mampu sedikit pun membalas serangan tersebut. Merasa di atas angin, prajurit tersebut memberikan kesempatan Duan Yu untuk menghampiri Little Wang dan meminta petunjuk cara mengalahkannya. Namun kali ini Little Wang terang-terangan kalau dia tidak bisa menemukan kelemahannya karena si prajurit telah menggunakan 17 jurus berbeda untuk melawan Duan Yu, di mana Little Wang sendiri belum mempelajari kelemahan dari jurus-jurus tersebut. Wang 姑娘已经说了，我是无论如何也打你不过的。你要想杀我，现在就杀便是了。 Di sini Little Wang berkata yang intinya kalau si prajurit mencari orang yang terhebat di dinasti Song, maka beberapa orang terhebat yang pernah ditemuinya adalah Xiao Feng, Mu Rongfu, dan yang ketiga adalah Duan Yu. Namun kalau si prajurit tersebut membiarkan Duan Yu untuk mempelajari jurusnya dalam 3 tahun lagi, maka dia yakin kalau Duan Yu akan menjadi yang terhebat dari ketiga orang tersebut. Tanpa diduga, perkataan tersebut membuat si prajurit malah menarik pedangnya dan memberikan obat penawar racun untuk diberikan kepada Little Wang dan langsung pergi meninggalkan mereka. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Xiao Feng yang kebetulan berpapasan dengan kereta prajurit Tibet yang membawa Azu dan Abi kembali ke wilayah Tibet. Di sini Xiao Feng langsung menyelamatkan mereka, di mana mereka lalu memberitahu soal kejadian yang menimpa sekte pengemis setelah kepergian Xiao Feng, yang mana hal itu menyangkut keselamatan semua anggota sekte. Mendengar hal itu, tanpa buang waktu, Xiao Feng langsung bergegas untuk kembali dan menyelamatkan mantan anggota sektenya yang ditangkap oleh Jenderal Tibet. Sementara Azu dan Abi melanjutkan perjalanannya menyusul Little Wang dan Duan Yu. Singkat cerita, akhirnya mereka bertemu kembali di sebuah padang gersang dan setelah menceritakan pengalamannya yang berhasil melarikan diri dari kejaran prajurit Tibet, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan 2 orang yang melarikan diri ketakutan. Di sini mereka menjelaskan kalau prajurit Tibet yang membawa tawanan dari pasukan sekte pengemis telah mengambil alih kediaman mereka dengan membunuh tuan rumah dan beberapa anggota lainnya. Di sini Azu lalu berencana untuk menggunakan keterampilannya berkamuflase yang dia pelajari sewaktu menghindar dari kejaran DC dengan menyamar sebagai Xiao Feng dan meminta Duan Yu menyamar sebagai Mu Rongfu untuk menemaninya menyelamatkan anggota sekte pengemis. Di mana hal itu dilakukannya dengan harapan bisa memperbaiki kesalahpahaman antara sekte pengemis dan Xiao Feng sekaligus membersihkan nama baik Mu Rongfu. Namun yang tidak mereka sadari adalah prajurit Tibet OP yang sebelumnya bertarung dengan Duan Yu tiba-tiba bersembunyi di balik semak-semak dan mendengarkan seluruh rencana dari Azu. Dengan skill penyamaran yang hampir sempurna, Azu dan Duan Yu dapat dengan mudah memasuki tempat yang dijadikan markas prajurit Tibet dan bertemu dengan jenderal mereka tanpa adanya kecurigaan sedikit pun. Di sini anggota Dewa Buaya Selatan yang juga berada di tempat tersebut menantang Mu Rongfu palsu yang terkenal mampu menirukan jurus siapapun untuk menirukan jurus gurunya yang tidak lain adalah Duan Yu sendiri, di mana dia dapat dengan mudah menunjukkan sedikit jurusnya dan mengalahkan muridnya tersebut. Setelah pertarungan itu, Xiao Feng palsu lalu meminta kepada Jenderal Tibet untuk segera melepaskan tawanannya,
Namun di sini Jenderal Tibet berkata kalau dia bersedia membebaskan semua anggota sekte pengemis asalkan Xiaofeng juga menunjukkan kemampuan seni bela dirinya. Mendengar hal itu, Azu yang menyamar sebagai Xiaofeng terlihat cemas dan mencari alasan untuk menolak tantangan dari si jenderal. Karena seperti yang diketahui, skill bela dirinya sangat jauh jika dibandingkan dengan Xiaofeng yang asli. Di tengah pembicaraan tersebut, ternyata prajurit OP yang sebelumnya bertarung melawan Duan Yu juga berada di tempat itu, di mana dia langsung melepaskan racun yang melumpuhkan semua orang kecuali Duan Yu yang langsung memberikan penawar kepada Xiaofeng dan segera bergegas untuk menyelamatkan para tawanan. Di sini anggota sekte pengemis merasa senang sekaligus malu kepada Xiaofeng palsu karena telah mengusirnya dari sekte. Mereka juga meminta maaf kepada Murongfu palsu karena telah menuduhnya sebagai orang yang telah membunuh Kang Ma dan berterima kasih atas tindakannya yang mau menyelamatkan mereka. Tidak hanya itu, mereka juga memohon kepada Xiaofeng palsu agar bersedia kembali ke sekte pengemis dan memaafkan semua kesalahan mereka. Namun terlihat Xiaofeng palsu tidak memperdulikan perkataan mereka dan malah mengajak Murongfu untuk segera pergi dari tempat tersebut. Di luar, mereka juga menemukan tulisan yang berbunyi membalas perbuatan musuh dengan cara yang sama, di mana itu adalah tulisan khas keluarga Murong. Sementara itu, Xiaofeng asli yang baru saja tiba dibuat bingung dengan perlakuan anggota sekte pengemis yang berubah 180 derajat, di mana salah satu tetua lalu mengkonfirmasi kalau sebelumnya dia telah datang bersama Murongfu untuk menyelamatkan semua anggota sekte pengemis. Mendengar hal itu, Xiaofeng langsung menyangkalnya dan berkata kalau dia tidak pernah bertemu dengan Murongfu apalagi datang bersamanya. So mengetahui semua anggota sekte pengemis dalam kondisi baik-baik saja, Xiaofeng lalu pergi dari tempat tersebut untuk melanjutkan pencarian identitas dirinya. Sementara itu, Duan Yu dan Azu yang sudah sampai di penginapan lalu menceritakan tentang pria misterius yang menyelamatkan mereka dari tantangan sang jenderal Tibet. Namun di sini Abi menyarankan untuk tidak terlalu memikirkan hal itu dan mengajaknya untuk segera pergi ke perguruan Shaolin untuk menjemput Murongfu. Setibanya di sana, mereka disambut oleh murid Shaolin yang tidak mengizinkan para wanita masuk ke perguruan Shaolin, di mana hal itu sudah menjadi aturan baku di dalam perguruan. Azu yang tidak terima karena mendapat perlakuan diskriminasi yang tidak mengenakan hati dari murid Shaolin tersebut, akhirnya menyuruh Little Wang, Duan Yu, dan Abi untuk kembali duluan, sementara dirinya akan menyusup ke perguruan Shaolin untuk memberi pelajaran kepada para murid Shaolin tersebut. Kembali ke Xiaofeng yang berniat untuk mencari identitas asli dirinya. Pertama, dia menyempatkan kembali ke tempat di mana dia dibesarkan untuk menengok orang tua angkatnya. Namun begitu sampai di sana, Xiaofeng justru mendapati kalau kedua orang tua angkatnya sudah dalam kondisi innalillahi. Tidak berhenti sampai di situ, tiba-tiba sekelompok murid dari perguruan Shaolin muncul dan langsung menuduh kalau Xiaofeng telah membunuh orang tua angkatnya sendiri. Di sini sempat terjadi baku hantam antara Xiaofeng dan para murid Shaolin, namun dia memilih untuk membawa jasad kedua orang tuanya dan pergi dari tempat tersebut tanpa melukai murid perguruan Shaolin sedikit pun. Di depan makam orang tuanya, dia menduga kalau pembunuhan tersebut sudah direncanakan dari awal oleh seseorang yang berniat untuk menjebaknya, di mana dia langsung teringat tentang seorang biksu tetua yang dulu diutus untuk mengajarinya ilmu bela diri ketika dia masih kecil. Mengingat kalau biksu tersebut adalah satu-satunya orang yang masih hidup yang mengetahui identitas asli Xiaofeng, dia langsung bergegas untuk menuju ke biara Shaolin. Singkat cerita, sesampainya di sana,
Xiao Feng muncul dan langsung bersujud di hadapan orang yang pertama kali memperkenalkan ilmu bela diri kepadanya. Namun belum sempat ngobrol lebih jauh, tiba-tiba tubuh gurunya bergetar hebat yang membuatnya innalillahi di tempat. Di sini biksu ketua baru menceritakan kalau sebelumnya guru dari Xiao Feng telah diserang oleh seseorang yang membuat organ dalamnya luka parah. Namun dengan tenaga dalam yang dimilikinya, sehingga dia dapat bertahan hingga sekarang. Dan terlebih ketika biksu ketua menanyakan siapakah orang yang menyerangnya, guru Xiao Feng yang panutan ini justru enggan menjawab pertanyaan tersebut untuk menghindari balas dendam yang hal itu dilarang oleh Buddha. Lalu di depan jasad gurunya, seorang murid Shaolin yang baru saja datang untuk mengantarkan obat langsung menuduh kalau Xiao Feng adalah orang yang telah membunuh gurunya sendiri. Di mana pernyataan tersebut sontak membuat semua orang yang ada di tempat itu terkejut. Di sini Xiao Feng yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi sempat menduga kalau pembunuhan ini juga berhubungan dengan seseorang yang tempo hari menyamar menjadi dirinya ketika menyelamatkan anggota sekte pengemis dari tangan Jenderal Tibet. Meskipun sempat melakukan pembelaan, namun karena nggak ada bukti kuat untuk meyakinkan pemimpin perguruan Shaolin kalau dia bukan pelakunya, akhirnya Xiao Feng memilih untuk melarikan diri dari ruangan tersebut untuk menguak siapa sebenarnya orang yang menghabisi guru dan kedua orang tua angkatnya. Untuk menghindari patroli, Xiao Feng lalu bersembunyi di sebuah ruangan suci perguruan Shaolin, di mana tidak berselang lama muncul sekelompok murid Shaolin yang ditugaskan untuk menjaga kitab jurus rahasia perguruan Shaolin yang disembunyikan di ruangan tersebut. Lalu ketika semuanya sedang fokus bermeditasi, tiba-tiba salah satu murid Shaolin langsung menyerang semua teman-temannya, di mana dia lalu memanfaatkan momen itu untuk mengambil kitab rahasia Shaolin dan bergegas untuk bersembunyi. Yang di saat itu juga dia malah bertemu dengan Xiao Feng yang dari tadi juga bersembunyi di sana dan melihat semua yang telah dilakukannya. Xiao Feng这恶贼，小风盗走了经书，快！这笔账 Di sini para murid Shaolin lalu memberitahu kalau kejadian ini adalah perbuatan salah satu murid junior. Namun pemimpin perguruan Shaolin langsung menyangkalnya dan berkata kalau ada seseorang yang menyusup karena murid junior yang dimaksud selama ini selalu berada di sampingnya. Dan itu artinya orang yang saat ini ditangkap Xiao Feng adalah seseorang yang telah menyamar menjadi murid junior tersebut. Di tengah kebingungan itu, murid junior yang palsu tiba-tiba melepaskan cengkraman tangan Xiao Feng dan mencoba keluar dari tempat tersebut, di mana hal itu otomatis membuat kegaduhan dan menarik perhatian para biksu. Di sini Xiao Feng lalu berniat membawa murid palsu tersebut keluar agar tidak ditangkap oleh pihak perguruan Shaolin. Namun belum sempat keluar, Xiao Feng kembali diserang oleh pria misterius yang berusaha mengambil murid palsu tersebut dari tangannya. Pertarungan antara dua orang ahli seni bela diri yang hampir sama kuat ini otomatis juga menarik perhatian para murid Shaolin yang sedang berkeliling, di mana Suzu lalu menyuruh mereka untuk memberitahu soal kejadian tersebut kepada pemimpin perguruan Shaolin, sementara dirinya menonton dari kejauhan. Lalu di tengah pertarungan tersebut, seorang pria misterius lainnya yang juga memakai baju hitam muncul. Namun kali ini orang itu berniat membantu Xiao Feng melawan pria misterius satunya. Di
Di sini Suzu juga hampir terluka karena terkena serangan yang dilepaskan oleh salah satu pria misterius. Beruntung Xiao Feng dengan gercep mendorongnya untuk menghindari serangan tersebut dan langsung membawa murid palsu tersebut pergi dari perguruan Shaolin disusul kepergian dua orang pria misterius lainnya. Sampai di sini, kejadian barusan yaitu pembunuhan guru Xiao Feng dan pencurian kitab yang dilakukan oleh murid palsu tersebut membuat Xiao Feng menjadi tertuduh dan otomatis menjadi musuh besar perguruan Shaolin. Meskipun Suzu yang baru saja sadar dari pingsannya sempat memberikan pembelaan dan bersaksi kalau Xiao Feng bukanlah pelaku sebenarnya, namun pemimpin perguruan Shaolin tetap kekeh dengan pendapatnya dan menyuruh para tetua lainnya untuk mengajak perguruan lainnya mengadakan rapat untuk membahas bagaimana cara menangkap Xiao Feng. 须得昭告天下武林同道，此人太过凶险，大家多加小心。是。阿弥陀佛。 Keesokan harinya, diperlihatkan Xiao Feng yang masih bersama dengan murid Shaolin palsu berhenti di pinggir kali Glonggong, di mana dia sangat terkejut ketika mengetahui kalau pemuda yang dia selamatkan mempunyai buah dada. Dan ternyata orang itu adalah Azu yang sebelumnya menyamar dan berniat memberikan pelajaran kepada murid Shaolin karena telah melarang wanita untuk memasuki perguruan Shaolin. Dengan mengoleskan sedikit salam walet Sriti ke tubuh Azu, Xiao Feng lalu mengalirkan tenaga dalamnya untuk meringankan luka Azu yang sebelumnya tidak sengaja terkena pukulan dari pemimpin perguruan Shaolin. Namun luka dalam yang diderita Azu rupanya sangat parah, di mana hal itu diketahui ketika Xiao Feng membawanya ke klinik terdekat dan si tabib langsung angkat tangan dan berkata kalau Azu hanya tinggal menunggu waktu. Mendengar hal itu, Xiao Feng terpaksa terus mengalirkan tenaga dalamnya secara rutin meskipun itu tidak bertahan lama dan akan kembali pingsan ketika tenaga dalam di tubuh Azu sudah habis. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Little Wang, Abi, dan Duan Yu yang hampir tiba di rumah dan secara kebetulan mereka bertemu dengan Murongfu di pasar Wage, di mana Murongfu secara halus justru mengusir Duan Yu karena tugasnya melindungi Little Wang telah selesai. Namun di sini Little Wang yang nggak tahan dengan perkataan Murongfu lalu mengajaknya keluar untuk berbicara empat mata. Di sini dia meminta kepada Murongfu untuk berhenti mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati Duan Yu. Karena bagaimanapun juga Duan Yu telah banyak membantunya sejak meninggalkan tempat tinggalnya. Dan ternyata Little Wang telah mengetahui kalau orang yang waktu itu menyamar menjadi prajurit Tibet dan adu mekanik dengan Duan Yu adalah Murongfu sendiri, di mana si prajurit tidak membunuh mereka berdua namun malah memberikannya obat penawar. Di sini Murongfu lalu melakukan pembelaan dan berkata kalau semua itu dilakukannya demi menyelamatkannya karena sebelumnya dia telah mendengar kabar dari prajurit jenderal Tibet yang berniat menculiknya, di mana pernyataan tersebut membuat Little Wang langsung kelepek-kelepek dan berhenti membela Duan Yu. Di sini Little Wang lalu menyuruh Duan Yu untuk segera kembali ke Taili karena dia akan mengikuti Murongfu pulang ke kediamannya. Di luar, mereka tiba-tiba kedatangan tamu yaitu Hakim Muka Besi dan kelima bawahannya, di mana kedatangannya kali ini adalah untuk menyerahkan surat undangan dari Tabib Su untuk mengajak Murongfu bergabung dengan semua perguruan daratan tengah demi memburu Xiao Feng karena tindakannya yang telah membunuh kedua orang tuanya dan juga gurunya. Di sini Little Wang yang pernah mendapat bantuan dari Xiao Feng sempat tidak percaya dan berkata kalau tidak mungkin Xiao Feng dengan jiwa pahlawannya melakukan semua hal itu. Di sini mereka masih sempat berdebat antara datang atau tidak.
Namun Mu Rongfu sebagai pemuda yang visioner dan memikirkan masa depan langsung memutuskan akan menghadiri undangan tersebut, di mana hal itu bertujuan untuk mendapat support sistem dan dukungan dari orang-orang dunia persilatan daratan tengah ketika membangkitkan kembali dinasti Yan peninggalan ayahnya. Kembali ke Xiao Feng yang masih merawat dan terus mengalirkan tenaga dalamnya ke tubuh Azu di Oyo. Dia tidak sengaja mendengar obrolan seseorang di kamar sebelah yang sedang membicarakan rumor terkait Xiao Feng yang membunuh kedua orang tua dan gurunya. Tidak hanya itu, mereka juga membicarakan soal rencana Shaolin dan seorang tabib yang cukup terkemuka bernama Tabib Su yang ingin menyatukan seluruh perguruan di daratan tengah untuk melawan Xiao Feng. Keesokan harinya, Xiao Feng lalu menemui orang-orang tersebut, namun bukannya untuk memberinya pelajaran, melainkan menanyakan tentang lokasi di mana tabib tersebut akan mengumpulkan orang-orang yang mengincarnya dan langsung bergegas ke tempat tersebut setelah mengetahui lokasi yang dimaksud dengan membawa Azu yang masih lemas.